Assalamualaikum adik-adik, selamat datang di channel Pengejar Mimpi. Kali ini kita akan bahas tryout kedua yang diadakan oleh channel ini ya. Carilah gambar selanjutnya dari deret gambar berikut. Kita lihat di sini gambar yang pertama. Itu ada 1, 2, 3. Ada 3 jumlahnya. Yang ini 1, 2, 3, 4. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nanti di sini jumlahnya ada 6. Sekarang kita lihat arahnya ya. Ini diputar 180 derajat. Diputar ke sini, kemudian ke sini. Berarti nanti yang ke-6 di sini. Dari opsi yang arahnya ke sini, itu yang B dan C. Kita lihat jumlahnya. Untuk yang B 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Carilah gambar selanjutnya dari deret gambar berikut. Kita perhatikan salah satu sisi dulu ya. Kita perhatikan bagian yang ini. Gambar kedua dia bergeser ke sini. Dan gambar ketiga dia bergeser ke bawah. Artinya perputarannya searah jarum jam ya. Berarti nanti gambar yang keempat posisi dia ada di sini nih. Kita cari posisi segitiga ini yang tanpa ada garis tengah, yang posisinya ada di sini. Kalau ini dia ada garis tengah, ini nggak ada garis tengah tapi arah segitiganya ya. Arah segitiganya sama-sama ke sini. Jadi ini bukan, ini ada garis tengahnya, ini juga ada garis tengahnya, yang ini juga sama. Yang E posisinya benar ya, jadi jawabannya yang E. Carilah gambar selanjutnya dari deret gambar berikut ini. Kita lihat gambar yang pertama. Gambar yang pertama itu dia posisinya ngadep ke sini ya. Yang garis hitamnya ya, kita fokus ke garis yang hitam dulu. Posisi dia di sini. Kemudian gambar yang kedua posisinya di sini. Gambar yang ketiga ke sini ke kanan ya. Berarti nanti gambar yang keempat posisi hitam ini titiknya ada di sini ya. Ada di sini. Polanya untuk kasus yang ini perputarannya searah jarum jam ya. Dari opsi yang pilihan ininya ada di titik ini, itu yang C ya. Jadi jawabannya C. Carilah gambar selanjutnya dari deret gambar berikut ini. Kita cek dari gambar yang abu-abu ini aja ya. Tadinya ada di sebelah kanan. Kemudian ke bawah. Kemudian ke sebelah kiri. Berarti nanti dia akan ada di atas. Yang posisi abu-abunya ada di atas, itu ada B dan D. Sekarang perhatikan arah. Berarti nanti berikutnya itu arahnya. Ini kalau kita rotasikan searah jarum jam, maka akan kita dapat posisi garis miringnya itu yang D ya. Kita lihat kalau dirotasikan gambar berikutnya jadi seperti ini. Nah, jadi gambar yang keempat itu adalah yang D ya. Carilah gambar selanjutnya dari deret gambar berikut ini. Kita lihat di sini, perhatikan satu bagian dulu ya. Garis yang ini. Garis lengkung yang sendiri ya. Nah, kita ambil bagian misal yang ini. Berarti bagian berikutnya yang ini. Geser, kemudian geser lagi ke sini.
Kalau diibaratkan, berarti posisi awalnya ada di pojok sini, posisi kedua di pojok sini, kemudian ke sini. Berarti pergeserannya itu berlawanan arah jarum jam ya. Dan posisi berikutnya akan ada di pojok bawah sini ya. Kita cari yang ada di posisi pojok bawah sini, yang D ya. Kita lihat bagian sini. Sampai sini paham? Jadi jawabannya yang D ya. Carilah gambar selanjutnya dari deret gambar berikut ini. Kita lihat di sini titik hitam yang bagian luar ya. Posisi pertama itu ada di kanan sini. Kalau kita bikin garis bantu, ibaratnya di sini. Posisi kedua itu di bawah sini, di bawah tengah. Posisi ketiga itu di sini. Berarti nanti gambar yang keempat itu letaknya di sini. Untuk yang B letaknya di bawah, jadi ini salah. Ada A, C, D, dan E. Sekarang kita cek warnanya ya. Untuk gambar yang pertama, yang warna putih ada 1, gambar yang kedua ada 2, gambar yang ketiga ada 1, 2, 3. Berarti nanti di gambar yang keempat itu ada 4 lingkaran putih ya. Gambar yang A ini ada 4, gambar yang C ada 3, berarti ini salah. Sekarang kita cek yang berikutnya ya. Kita cek arah bagian yang dalam sini. Pertama, dia lingkarannya ini menghadap posisi bawah. Kemudian yang ini posisinya ke kiri menghadapnya, dan ini posisinya ke atas. Berarti yang keempat posisinya ke kanan. Yang arahnya ke kanan, ini ke kiri, salah. Ini juga ke kiri. Ini posisi dia menghadap ke kanan ya, benar. Jadi jawabannya adalah yang E ya. Kita lanjut ya. Carilah gambar yang tepat untuk mengisi tanda tanya. Kita cek gambar yang pertama ya. Kita lihat di sini posisi dia. Posisi batang yang ini menumpuk batang yang satunya. Yang arahnya vertikal itu menumpuk batang yang horizontal. Yang ini juga sama. Yang ini gambar yang kedua. Garis yang ini yang menumpuk garis berikutnya. Ini juga sama. Yang ini yang menumpuk itu garis horizontal ya. Ini juga sama. Ini garis horizontalnya. Sekarang kita cari gambar untuk yang mengisi tanda tanya. Yang garis miring yang ini itu posisinya yang bagian atas ya. Untuk yang ini salah ya, karena dia tertindih garis yang itu. Jadi ini salah. Yang ini juga sama, garis yang ini yang tertindih ya. Jadi ini salah. Begitu pula yang ini, dia tertumpuk. D juga dia tertumpuk. Yang E, posisi dia baru di atas ya. Jadi jawabannya yang E ya. Carilah gambar yang tepat untuk mengisi tanda tanya. Kita perhatikan cincin yang kecil dulu ya. Cincin yang kecil ini awalnya menghadap ke sini. Kemudian ke arah sini atau ke sini. Berarti berapa derajat perpindahannya? 90 derajat ya. Untuk arahnya gimana? Arahnya searah jarum jam ya. Cincin yang besarnya awalnya di sini. Kemudian ke sini. Berarti di titik ini sama ya. Cincin besar dan kecil
pergeserannya 90 derajat dan searah jarum jam. Begitu pula untuk yang baris yang ini. Untuk baris yang kedua, cincin kecilnya awalnya di bawah. Di sini kemudian dia geser ke kanan, ke sini. Berarti pergeserannya 90 derajat searah jarum jam. Cincin yang besarnya juga sama, awalnya di atas dan di bawah, kemudian jadi kanan dan kiri. Berarti bergeser 90 derajat searah jarum jam. Yang ini cincin kecilnya ada di sini, pojok sini. Berarti biar 90 derajat kemana arahnya? Ke sini ya. Ke bawah. Jadi opsinya yang cincinnya ada di bawah itu yang ini. B dan C. Kita lihat untuk opsi B dan C itu sama ya. Jadi jawabannya ada dua, B dan C. Untuk posisi 3 cincin besar yang ada 3 ini, berarti nanti posisi dia karena digeser 90 derajat, posisinya akan begini. Ya. Seperti di opsi B dan C. Kak, aku masih bingung kok gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga ini kenapa bisa 90 derajatnya di bawah, di pojok kanan. Ini gini ya. Kalau kita bikin garis sumbu, letak dia kan awalnya di sini. Anggaplah di pojok sini. Ini itu kan sudutnya 45 derajat ya. Berarti kalau mau 90 derajat, ditambahin lagi. Ditambahin 45, jadi 90 derajat posisinya di sini, menghadapnya. Ke arah bawah sini, pojok. Ya. Kalau yang ini, gambar yang atas itu kan 90 derajat karena posisinya dia ngadep ke bawah sini dan ke kiri. Gambar yang pertama pun sama, tadinya ke kiri kemudian jadi ke atas. Jadi sudutnya ini 90 derajat. Ini juga 90 derajat. Gambar yang ketiga 90 derajatnya ke sini. Ya, jadi jawabannya B dan C karena dua gambar opsi B, C itu sama ya. Carilah bangun ruang yang sesuai. Kita perhatikan dari hal yang kecil dulu ya. Ini itu kan ada berapa bagian nih? 1, 2, 3. Ada 3 bagian ya. Kita lihat opsi yang A. Opsi yang A itu ada 1, 2, 3, 4. Yang B ada 2. Jadi ini salah. Yang ini C, D, E ada 3. Kita perhatikan posisinya ya. Posisi bagian yang ini apakah dia mengerucut seperti opsi yang C? Tidak ya. Jadi yang C ini salah. D dan E sama ya, mirip. Sekarang kita perhatikan posisi tengahnya. Ini kan nanti jadi sisi tengahnya nih. Apakah dia lancip seperti opsi yang E? Tidak ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Berikutnya, carilah bangun ruang yang sesuai. Kita perhatikan bagian yang ini ya. Ini kan bentuknya cekung ya. Sedangkan opsi A dan D itu dia cembung. Jadi ini salah. Untuk B, C, E kita perhatikan ini dia itu kan panjang ya posisinya. Memanjang, sedangkan untuk yang E dan B itu terlalu pendek ya. Jadi salah. Jadi jawabannya yang C ya. Carilah gambar yang tepat untuk mengisi tanda tanya. Kita perhatikan salah satu sisinya dulu. Di sini ada bagian atas ini ada 1 garis. Kemudian ini ada 2 garis. Untuk yang ini bagian yang tengah. Bagian yang tengah ini ada 2 garis. Kemudian ini 3 garis. Ini 4 garis ya. Berarti plus 1 ya garisnya. Yang bagian bawah ada 1, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5.
plus 1 garis. Berarti nanti ini plus 1 garis, jadi ada 3 garis. Kita cari yang ada 3 garis. A, B, C. Sorry. Yang B ini ada 4 ya. Ini salah. Yang C ada 3, D ada 3, E ada 3. Sekarang kita cek letaknya ya. Baris yang ini itu posisinya di pojok kiri. Posisinya di sini di pojok kiri. Untuk baris yang ini itu posisinya di pojok sini, bawah. Yang ketiga berarti nanti di pojok atas. Di sini. Berarti yang E ini salah ya, karena dia ada di bawah. Berikutnya kita perhatikan titik yang ada 3 itu ya. Kita ambil salah satu titik, misal yang ini, yang warna putih ya. Ini tadinya di sini, bergeser. Berarti nanti posisi yang bagian yang tanda tanya itu ada di sisi sini ya. Yang warna putihnya. Posisi sini. Ya. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Kita akan mencari gambar yang tepat untuk mengisi tanda tanya. Kita lihat bagian yang atas. Kita perhatikan tanda plus yang warnanya abu-abu ya. Yang ini. Awalnya ada di sisi kiri. Kemudian di bawah. Lalu di kanan. Berarti dia bergesernya searah jarum jam atau berlawanan. Ke sini ya. Jadi dia berlawanan arah jarum jam. Kita cek gambar yang kedua. Perhatikan yang kotak hitam ini yang ada 2 ya. Awalnya ada di posisi kiri, kemudian ke bawah, lalu ke kanan. Berarti pergeserannya juga sama, berlawanan arah jarum jam. Untuk yang berikutnya kita perhatiin yang plus yang hitam ini ya, yang ada 2 ya. Nah yang ini. Kemudian dia geser ke sini. Berarti nanti dia akan geser ke kanan ya. Yang hitamnya ada di kanan, yang B ya. Maka yang D juga hitamnya posisinya ada di kanan. Tapi kita cek bagian yang ini ya. Ini yang warna putihnya. Itu posisinya tadinya di pojok sini. Kemudian ke pojok bawah, kiri. Artinya nanti akan ada di pojok kanan ya. Pojok kanan bawah di sini. Jadi yang ini salah ya. Kalau yang lain pola di sininya udah jelas salah ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Carilah gambar yang tepat untuk mengisi tanda tanya. Coba perhatikan gambarnya. Kita lihat untuk pola baris yang ini ya. Baris yang ini itu jumlah warna hitamnya. Ini ada 1, 2, 3. Yang ini ada 2. Begitu pula yang ini ada 2 ya, yang warna hitam. Untuk X yang kolom berikutnya itu ini ada 2. Ini ada 1, ini 1. Jadi ada pengurangan jumlah X yang warna hitam. Kemudian kita perhatikan gambar yang bagian sini dan ini itu tetap hanya dirotasikan. Dirotasikan tadinya dia di sini, posisinya di atas. Jadi di bawah. Yang ini kalau kita bikin garis bantu ya, tadinya X yang putih, tadinya di posisi sini, di kiri, kemudian ini pindah ke kanan. Ini untuk X yang warna abu-abu ya. Tadinya di bawah, kemudian ke atas pindah. Berarti kalau kita perhatikan yang ini, untuk X yang ini, tadinya di posisi kanan, berarti nanti dia akan ada di posisi kiri ya. Yang abu-abunya ada di posisi kiri, yang A dan D ya. Sekarang kita cek bagian yang lainnya ya. Kira-kira mana yang tepat untuk A dan D? Kalau kita lihat pola gambar yang kedua,
Yang X warna hitam tadinya di pojok sini, kemudian geser ke pojok bawah sini. Artinya dia bergeser sebanyak 1, 2, melalui 2 pojok ya. Berarti nanti yang ini yang abu-abu, bergesernya posisi dia tadinya di sini. Geser 2 kali ya. Berarti nanti ada di pojok sini abu-abunya. Nih. Jadi jawabannya yang D ya. Carilah gambar yang tepat untuk mengisi tanda tanya. Coba perhatikan gambarnya. Dari pola warna ya. Untuk bagian yang sini 1 hitam dan 3 abu-abu ya. Yang ini 1 hitam, 3 abu-abu, masih sama ya. Kolom yang ini 1 hitam, 3 putih. Berarti yang bawah sini 1 hitam, 3 putih. Ini 3 putih, ini 3 putih. Berarti opsi yang A dan E itu salah ya. Untuk mengisi yang tanda tanya ini. Kemudian dari yang berubah bagian yang mana? Bagian yang tengah itu tidak ada perubahan ya. Yang bagian tengah sini tetap. Yang bergeser hanya bagian yang sini. Berarti yang ini juga yang kedua di sini. Kemudian dia ke sini dan dia di sini. Yang pertama, posisi ini itu ada di kiri. Ini ada di bawah. Yang ini ada di kanan. Pergeserannya yang ini juga sama. Dari kiri, kemudian di bawah dan ke kanan. Berarti nanti ini kiri, di bawah dan ke kanan. Dan jaraknya ada di pojok-pojok ya. Posisi ininya, gambarnya. Yang ada di pojok yang opsi C. Pilihlah gambar yang berbeda. Coba yang mana jawabannya? Kita lihat posisi yang abu-abu ya. Itu berdekatan dengan yang warna hitam. Nih. Yang ini dan yang ini. Oke. Terlihat perbedaannya? Untuk yang B, posisi garis hitamnya begini. Yang berbeda di sini adalah gambar yang B ya. Kak, aku masih bingung. Nih, perhatiin. Nih. Oke. Kalau yang ini kan begini. Kalau yang B kan posisinya. Nah. Oke. Ya, jadi yang berbeda di sini adalah yang opsi B ya. Carilah jaring-jaring kubus yang sesuai. Sekarang kita lihat di sini. Gambar yang muncul di kubus ini adalah yang warna abu. Yang X dan yang pojoknya ada hitam segitiga ini ya. Di ujungnya ada hitam segitiga. Perhatikan yang opsi A. Dia minta untuk X itu bagian depan. Dan sisi kanannya yang ada segitiga kecil ini, yang warna hitam ya. Kita putar ke arah sini. Ya, supaya posisi segitiganya ini ada di kanan. Karena dia mintanya di kanan. Perhatikan kalau ini bagian depan. Benar ya. Ini jadi bagian samping kanan. Juga benar. Tapi posisi pojok segitiganya itu ada di bawah sini. Ya. Jadi kalau ngikutin kubusnya nanti di sini posisinya. Untuk opsi A. Dan bagian atas itu yang warna abu-abu benar. Tapi yang salah posisi ini. Ya. Arah menghadapnya itu salah di pojok sini ya, bukan yang diminta. Oke, berikutnya untuk opsi yang B ya, kita cek. Untuk opsi yang B tadi salah karena 2 dan 4 muncul bersamaan ya. Jadi ini salah. Kita cek opsi yang C. Opsi yang C itu minta X di bagian depan.
X di bagian depan dan yang segitiga hitam di bagian kanan. Benar. Tapi posisi segitiganya itu di pojok sini. Jadi kalau digambarin di kubusnya itu nanti di sini munculnya. Jadi ini salah ya bagian yang ini. Sedangkan yang abu-abunya itu posisinya ada di bawah. Jadi dia akan jadi alasnya, ya. Jadi ini salah. Ini alas. Sedangkan bagian atasnya itu adalah yang kotak warna hitam. Jadi opsi C salah. Opsi yang D kita perhatikan di sini. Opsi yang D karena minta segitiga yang kecil ini di bagian kanan, berarti ini kita putar ke arah sini ya. Nah, kita putar ke arah sini. Nanti posisi abu-abunya itu kan ada di bawah. Jadi nanti abu-abunya sebagai alas. Tidak akan muncul. Karena abu-abunya alas, jadi ini salah ya yang D. Opsi E, karena mintanya yang segitiga hitam itu di posisi kanan, berarti kita putar ke sini. Ya, seperti ini. Kita cek X bagian depan, yang kanan ini ya, yang segitiga kecil dan posisinya di sini. Berarti benar di sini ya. Dan yang nanti menjadi bagian atas siapa? Yang abu-abu ini. Karena yang hitam ini kan yang hitam kan nomor 6. Dia ada di bagian bawah sini jadi alas. Kalau nomor 6 jadi alas, berarti yang nomor 1 jadi bagian atasnya ya. Jadi jawabannya yang E ya. Pilihlah gambar yang tepat untuk mengisi tanda tanya berikut ya. Kita cek gambar yang pertama, itu polanya. Perhatikan yang abu-abu ya, lingkaran yang abu-abu itu kalau kita ibaratkan tadinya posisinya di sini, di kiri, kemudian dia ada di sini di bawah. Berarti dia bergeser, diputar berlawanan arah jarum jam ya. Untuk gambar yang di bawah kita perhatiin yang warna putih ini ya. Ini kan dua putih bersampingan cuman punya dia doang nih. Tadinya ada di bawah sini. Berarti karena diputarnya berlawanan arah jarum jam, dia akan ada di posisi kanan yang warna putih. Yang putih ada di kanan. Putih berdampingan ya. Antara B dan C. Sekarang kita perhatiin posisi yang lain ya. Posisi yang hitam ini, yang bagian yang besar. Yang posisi hitam. Tadinya ngadep di sisi sini ya. Berarti karena diputarnya berlawanan arah jarum jam, dia akan ada di sini posisinya. Kita cek. Yang hitamnya ada di posisi sini. Itu yang B ya. Jadi jawabannya adalah B. Carilah gambar yang sesuai untuk melengkapi irama gambar berikut. Kita cek di sini. Untuk bagian yang atas, ya, kombinasi warnanya ada 2 hitam, 2 garis, ya, yang satunya vertikal, satunya horizontal, kemudian 2 putih. Yang bagian tengah pun sama demikian, 2 hitam, 2 garis, dan 2 putih. Bagian 3 sudah ada 2 putih dan 2 hitam. Berarti yang mengisi tanda tanya itu adalah 2 garis. Pilihannya yang ada garis adalah yang B dan D ya. Sekarang kita cek kombinasi bentuknya ya. Kombinasi bentuknya mengikuti arah sini ya. Nah, kayak ini dia ke sini. Yang ini dia ke sini dan ini. Yang ini ke sini dan dia. Berarti di sini mengikuti arah
bentuknya adalah nanti lingkaran dan kotak ya. Jadi jawabannya yang D. Untuk kubus yang masih bingung penomorannya itu dari mana, mau dari atas boleh, dari bawah boleh, dari sini. Nomor satunya dari sini boleh, kemudian 2, 3, 4, 5, 6 boleh. Yang penting konsepnya itu warna yang sama nih ya. Misal saya warna ini warna hijau. Itu pasangannya sama yang ini ya. Yang ini dengan sisi yang sini. Dan yang ini dengan sisi yang sebelah sini. Jadi untuk penomoran bebas, mau dari bawah boleh. Yang penting nanti konsepnya paham kalau sisi yang ini dan ini sama ini, yang ungu dengan yang ungu, biru dengan yang biru. Jadi kalau mau ngasih nomornya dari sini misal. Jadi kalau yang mau ngasih nomor dari sini, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh, nanti hasilnya sama aja. Mau duanya dari sisi sini. Duanya dari sini dulu. Boleh, nanti ini 2, 3, 4, 5, 6. Sama aja nanti, yang penting konsepnya ini nih. Ini dengan ini, dia dengan dia, hijau dengan hijau ya. Mudah-mudahan paham untuk penomoran, tidak bingung lagi. Saya lanjutin ya. Untuk opsi A, minta yang segitiga ini, yang ngadep kanan ini, dia sebagai bagian depan. Ini sebagai sisi kanan benar ya. Sebagai sisi kanan dan ini sebagai sisi atas juga benar, tapi kita perhatiin posisi segitiganya. Sisi yang ini akan kita gabungkan dengan sisi yang ini. Jadi nanti posisi segitiganya itu menghadap ke sini. Kalau kita tarik ya. Untuk yang opsi A, jadi seharusnya segitiganya ngadep ke situ ya. Ini salah. Kita cek yang C dulu karena dia minta segitiganya menghadap ke kanan yang ini. Jadi posisinya sudah benar, ini bagian depan. Kemudian ini sisi kanannya benar. Dan sisi atasnya. Tadi kalau ini kita gabungin, kita satuin ke sini. Dia akan jadi sisi bagian atas tapi segitiganya ke sini ya. Jadi yang ini juga salah di bagian atas seperti opsi yang A ya. Kita cek opsi yang E dulu ya, karena yang E itu kan segitiga hitam menghadap ke bawah bagian depan, benar ya. Dan ini jadi atasnya, jadi posisinya tidak usah dirotasikan. Mari kita cek. Ini bagian depan benar, ini bagian atas juga benar. Tapi posisi yang segitiga yang ini, itu kan ada di sisi kiri. Jadi dia nanti tak terlihat. Karena ada di kiri, jadi dia tak terlihat. Yang jadi sisi kanan adalah yang ini. Yang ini ya, yang warna yang kakak kotakin hijau. Itu yang akan jadi sisi kanannya dia. Jadi ini bagian ini salah ya. Yang masih bingung cara merotasikan kubus, kita lihat bagian depan sini. Dia mintanya segitiga hitamnya, yang lancipnya ngadep ke atas. Berarti kita puter ini sekiranya sudut lancipnya itu ngadep ke atas. Berarti kayak gini kan. Kita rotasikan seperti ini. Sekarang kita cek ya. Opsi yang B minta dia bagian depan. Benar ya. Dan ini jadi sisi kanan. Ini jadi sisi kanannya dia. Juga benar arah segitiganya. Dan ini jadi bagian atas. Jadi yang B ini benar ya. Kak, aku mau cek opsi yang D. Boleh, kita cek ya. Opsi yang D itu kan bagian depan dan kanan sama. Cuman untuk yang segitiga abu-abu itu posisinya di mana nih berdasarkan gambar setelah dirotasikan? Posisinya kan ada di bawah. Untuk yang D ini ada di bawah. Jadi dia tak terlihat ya. Yang ini jadi salah. Sampai sini paham? Mudah-mudahan untuk soal yang kubus sudah tidak ada yang bingung lagi. Sekian dari kakak, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih yang udah nonton, yang udah support. Assalamualaikum.